Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati, kami muliakan ibunda para jemaah Majelis Taklim Al-Barakah. Mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari, di hari Jumat ya. Kita kembali bersilaturahim dalam suasana yang alhamdulillah ya, kita diberi hujan ya. Salah satu waktu yang mustajab untuk kita berdoa adalah ketika turunnya hujan. Jadi kalau kita lihat sore hari ini Bu, keutamaan itu berkumpul. Coba kita hitung ya. Pertama hari Jumat, ba'da asar ya kan. Kita telah mendengar semua tuh waktu-waktu yang mustajab. Kemudian saat turun hujan. Nah, disinilah waktu yang sangat baik untuk kita berdoa. Nah, apalagi kita dalam suasana thalabul ilmi, itikaf di masjid, masya Allah ya. Mudah-mudahan semua yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan buat uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia, manusia agung yang Allah berikan di akhir zaman menjadi tauladan kita semua. Pada diri beliau itu sudah komplit ya. Semua role model ada. Sebagai pribadi pemuda kita bisa temukan. Sebagai kepala rumah tangga kita bisa dapati. Sebagai pemimpin di masyarakat kita juga bisa dapatkan. Sebagai pemimpin negara pun kita bisa temukan. Tidak ada yang tidak ada untuk tidak bisa kita contoh, karena beliau adalah manusia biasa seperti kita. Beliau makan, beliau tidur, beliau berkeluarga ya. Jadi sangat bisa kita contoh. Nah, yang penting adalah kemudian ketika kita meyakini beliau adalah Rasulullah Khatimul Anbiya, maka kita melaksanakan saja apa yang kita dengar dari hadis-hadis yang sahih, tentunya tinggal kita ikuti. Ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mengingatkan ketika taklim seperti ini kita luruskan niat ya Bu ya. Luruskan niat kita semata-mata adalah apa sih? Menjalankan perintah Allah ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi bukan karena apa-apa. Mungkin kita pernah mendengar apa yang disampaikan ya. Mungkin kita sudah mengerti, tetapi keutamaan thalabul ilmi itu sendiri adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah, insya Allah dibukakan hikmah-hikmah yang mungkin walaupun sering kita dengar. Ibu-ibu yang dicintai Allah, misalnya kita membaca suratul Fatihah ya. Coba bayangkan. Dalam sholat 5 waktu kita membaca ya Fatihah ya seperti itu saja. Tetapi kita mendapatkan ketenangan, makna yang berbeda-beda dalam setiap suasananya. Pun adalah majelis taklim Al-Barakah ini. Setiap Jumat ya kita mengaji bersama. Di sini tidak ada yang lebih baik ya. Tidak ada yang lebih pintar ya. Tetapi yang ada adalah Allah bukakan hidayah buat kita semua ya. Apalah artinya ilmu yang kita miliki kalau kemudian tidak menjadi amal soleh. Nah, salah satunya pada sore hari ini, ibu sekalian, kita akan mencoba belajar bersama tentang sebuah hadis, ya, sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Tentang apa? Nah, ini kami bacakan dulu. Kami bacakan dulu, nanti kita pelajari bersama-sama. An Mu'az radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qaddama ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Artinya kurang lebih begini.
tidak akan bergeser ya, kaki seorang anak Adam pada hari kiamat dari sisi rohnya sampai ditanya tentang 5 perkara. Tentang apa, Bu? 5 perkara. Ya, yang pertama, an umurihi fima afnahu. Ya. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang pertama. Yang kedua, wa an sababihi fima ablahu. Tentang masa mudanya, untuk apa ia pergunakan ya. Tentang masa mudanya, untuk apa dipergunakan. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu. Tentang hartanya, dari mana diperoleh. Nah, tentang hartanya dari mana diperoleh. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dibelanjakan. Ini yang keempat. Yang kelima, wa maza amila fima alima ya. Wa maza amila fima alima. Tentang ilmu ya, tentang ilmunya apa yang telah ia amalkan. Nah, ini yang terakhir tadi kami singgung. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat At-Tirmizi dan juga Imam At-Tabrani. Ibu-ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai muslim ya, maka percaya kepada hari kiamat adalah bagian dari rukun iman. Ya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, Rasul boleh. Ketiga, malaikat. Keempat, kitab. Kelima, kiamat. Keenam, takdir, qada dan qadar. Oke ya. Jadi tidak sempurna iman kita yang mengaku Islam ketika kita tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Yakin nggak, Bu? Kalau nggak salah pekan lalu Ustaz BC bahas tentang apa, hari kiamat ya. Katanya kiamat sudah apa? Sudah dekat atau masih jauh, Bu? Katanya masih jauh ya. Nah, pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Itu ya. Dijawab oleh Rasul, nggak dijawab Senin, Selasa, Rabu, enggak. Kalau kiamat datang, apa yang sudah kamu siapin? Nah, kalau kita membaca Al-Quran, ibu yang dicinta Allah ya, tentang hari kiamat ini banyak disebutkan. Di juz 30 Al-Quran itu hampir semuanya bercerita tentang keadaan hari akhir. Misalnya di surat An-Naba ya, juz 30 itu surat yang pertama. Amma yatasa'alun gitu ya. Tentang apa mereka tuh bertanya, saling bertanya. Iya kan? Anin naba'il azim, tentang suatu peristiwa yang besar. Itulah hari kiamat. Kemarin diceritakan mungkin ya, hari kiamat itu adalah kita nggak bisa bayangin, Bu. Peristiwanya seperti apa itu ya. Kalau kemarin ada tsunami Aceh, itu udah kiamat itu bagi yang mengalaminya kan itu. Apalagi longsor di Garut misalnya dan lain sebagainya, gunung meletus itu sudah kiamat. Ini lebih daripada itu karena gunung berterbangan gitu ya. Semua yang ada di perut bumi keluar, meteor-meteor bertabrakan gitu ya. Di surat yang lain dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncang-guncangkan. Ini kalau airnya, Bu ya, nggak kelihatan nih karena penuh, guncang-guncang. Kita bisa bayangkan, Bu ya. Nah, iman sebagai muslim tidak sempurna kalau kita tidak percaya kepada hari kiamat. Nah, salah satu hadis ini, Ibu yang dirahmati Allah, bercerita tentang kondisi atau keadaan ketika hari kiamat nanti. Dikatakan di sini tidak akan bergeser, ya kan? Apa? Kaki anak Adam. Semua kita ini anak Adam. Ya. Dari hadapan Tuhan kita, kalau kita ibaratkan begini ya, kita nggak bergerak, nggak bisa bergerak.
Ya. Sebelum kemudian kita bisa menjawab tentang 5 perkara. Yang pertama tentang umurnya. Mohon maaf ibunda semua ya. Saya ini lebih muda dari ibu di depan saya ini ya. Bukan berarti saya mengajari ya, tetapi kita belajar bersama. Ya, coba kita tengok ke belakang ya. Saya 50 tahun ini ya. Apa ya 50 tahun lalu saya kerjakan? Peristiwa-peristiwa kita kenang. Banyak hal baik atau banyak hal yang tidak baik. Ya. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, mensucikan jiwanya. Ya. Yakin kita semua ini pernah punya cerita masing-masing dari mulai kita akil balik gitu ya. Ya. Saya mengenal Islam mungkin ya belum lama lah Bu ya. Ketika kuliah ya, kira-kira begitu. Mulai benar-benar belajar gitu ya. Waktu masih SD ya Islam main-main saja, nggak ngerti gitu ya. SMP juga masih belang-belentong begitu ya. Nah, umur kita nggak tahu nih kita sampai kapan. Yang jelas setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Dan kita tidak pernah dikasih tahu kapan waktunya. Dikasih tahunya pasti, tapi kapannya tidak. Nah, di dalam hadis ini tidak akan bergerak nih Bu, kita ditanya nih. Kira-kira kalau kita ditanya sejak balik sampai sekarang ingat nggak Bu? Ayo, siapa yang ingat? Nggak ingat. Tapi nanti Bu, ketika di hadapan Allah, bukan mulut kita yang bicara, ya kan? Nah, ada di surat Yasin ya kalau nggak salah ya Bu ya. Ayat yang berapa itu? Ada ayatnya ya. Nah, ini Bu. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, Yasin 65. Pada hari ini, hari kiamat ya, kami tutup mulut mereka. Nah, jadi nggak bisa Bu kita, wah kemarin Pak Saryanto kasih tahu 5 soal nanti di akhirat diapalin gitu ya. Pas di sana nggak bisa jawab Bu, karena yang menjawab bukan mulut kita. Apa kata surat Yasin? Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan mereka akan berkata. Nah, tangan mereka akan berkata kepada kami, kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Aduh, ngeri sekali ya Bu ya. Kita nggak ingat, alhamdulillah ya Bu ya. Kita nggak ingat itu alhamdulillah. Kalau kita ingat semua kita nggak bisa tidur kali Bu ya. Kata Rasulullah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, maka kamu tidak akan bisa tertawa, lebih banyak menangis. Nih Bu, umur kita gunakan untuk apa? Yang pertama, ya. Baik, kita ingat di dalam surat yang pendek, ya. Surat yang pendek, surat Al-Asri. Apa semua ya Bu ya? Coba salah satu baca surat Al-Asri. Baca surat Al-Asri. Nah, coba dibaca. Alhamdulillah ya. Ada yang tahu artinya? Ayo, demi masa, demi waktu, terus dalam kemudian. Nah, terima kasih Bu aja. Demi waktu, wal asr, ada yang menerjemahkan waktu asar macam ini ya. Innal insana, sesungguhnya, kalimat inna itu menekankan sungguh-sungguh. Jadi benar-benar kalau Ibu ngomong pokoknya benar banget itu kan pakai penekanan gitu ya Bu ya. Nah, Allah mengatakan inna, sungguh-sungguh, al insanu, semua manusia tanpa kecuali. Ya, lafi la di sini juga sama Bu. Penekanan, lam taukid namanya. Ya, lam taukid itu sungguh sangat gitu ya.
rugi, khusr. Jadi kita ini rugi, ngaji tiap hari rugi nih. Ya, kalau kita baca sampai di situ rugi nih Bu ya. Tapi ada lanjutannya, illaladina, kecuali orang-orang yang amanu. Ya, kembali tadi rukun iman tadi ya, kita beriman kepada Allah dan seterusnya. Salah satunya hari kiamat. Terus tidak cukup dengan beriman Bu, tidak cukup dengan beriman, tapi wa amilus sholihah. Nah, kalau kita kaitkan hadis ini, untuk apa umur kita habiskan? Ya tadi, untuk membuktikan keimanan itu, maka kita amilus sholihah, beramal soleh. Ya. Alhamdulillah majelis taklim kita setiap pekan ada kajian, ada ilmu yang diberikan. Nah, tapi tidak berhenti di ilmu. Kalau ilmu saya yakin catatan ibu sudah banyak ya. Setiap pekan, bukan hanya di Al-Barokah ya, ada di mana-mana pengaji, ada taklim, ada liqah, macam-macam. Tapi yang jadi soal nanti di ujung tadi yang poin kelima, terhadap ilmu yang dimiliki, amal apa saja yang sudah dikerjakan. Nah, ini yang terakhir nanti. Ini baru yang pertama, umur dihabiskan untuk apa? Rasulullah mengatakan bahwa umur umatku itu adalah antara 60 dan sampai 70 tahun. Saya udah 50, jadi berapa tahun lagi? 20 tahun lagi ya, masih lama. Kayak gitu, masih lama. Padahal waktu mas sekejap. Kalau dijalani juga sekejap. Ya. Nah, yang 50 tahun ke sana kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bagus kita bersyukur kepada Allah, yang buruk kita menyesal, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak bisa kembali. Hanya dengan taubatan nasuha saja. Ya. Mau apa lagi? Menyesal, menangis nggak bisa. Ya, taubatan nasuha, bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi. Misalnya kita dulu melupakan sholat, lalai dalam sholat, atau apapun yang terkait dengan perintah Allah. Ya. Kita harus sanggup, kita harus mampu beriltizam di dalam hati kita. Karena sesuatu yang berlalu tidak bisa berulang lagi. Waktu tidak mungkin kembali ke belakang. Yang ada adalah yang ada di depan kita. Entah berapa tahun kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama, ya. Tentang umur kita dihabiskan untuk apa? Kita diingatkan dalam surat apa tadi? Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Agar kita tidak termasuk golongan orang yang merugi, maka kita senantiasa harus beramal soleh. Amal soleh juga tidak cukup kalau kita tidak beriman. Jadi ini sangat berkaitan, makanya dihubungkan dengan kalimat wa itu artinya setara ya Bu ya. Kalau ini dan ini ya kan berarti setara. Kalau ini atau ini berarti salah satu memiliki kelebihan. Nah. Kemudian di surat Asy-Syams ayat 8 sampai 10 ya, Allah memberikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang menghiasi kita sebagai manusia. Memang manusia itu dikasih bekal dua Bu. Ada kebaikan, ada keburukan. Kita sendiri yang memilih. Seringkali kita memilih. Seperti sore hari ini gitu ya. Diumumkan sama Bu Eva, ibu-ibu atau jamaah majelis taklim ada kajian rutin ya. Pilihan kita. Waduh hujan, petirnya jeger-jeger gitu ya, menakutkan. Sebagian kita takut keluar dari rumah, mungkin sebagian malah bersemangat. Loh, mumpung ada petir kita ke masjid aman insya Allah kan itu. Tempat yang paling bagus di dunia ini ya hanya masjid, tempat sujud atau rumahnya Allah gitu ya. Dibandingkan dengan rumah kita sekalipun yang megah gitu ya, yang kuat itu ya, tapi masjid sudah banyak terbukti ya. Sudah banyak terbukti. Salah satunya kemarin waktu banjir di Bekasi. Semua kerendam banjir semua, tapi ada satu musola yang aman. Terus di mana lagi di Aceh waktu tsunami. Di mana lagi banyak kejadian seperti itu. Ketika bencana itu tiba, ternyata ada bangunan masjid yang ada saja tidak tersentuh seperti itu. Oleh sebab itu kalau mendengar seperti ini, petir,
kemudian ada taklim pilihan kita, takut keluar rumah. Ya, ini tergantung dari seberapa kuat kita tadi iman tadi. Ya, bagi orang yang sangat kuat maka hujan itu bukan halangan, ya kan? Atau kesulitan itu bukan menjadi suatu yang berat, tetapi kitalah yang memilih. Kita memilih melangkah atau kita yang memilih diam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian di ayat 9-nya qad aflaha man zakkaha. Ayat 10-nya wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh rugi celaka orang yang mengotorinya. Baik, itu yang pertama tentang umur ya. Yang kedua masih berkaitan. Ini tentang masa muda digunakan untuk apa? Ya. Wa an sababihi fima ablahu. Ya. Kita sudah tidak muda lagi semuanya ya. Muda pada masanya ya, Bu ya. Kita hanya bisa mengenang kata anak zaman dulu, masa remaja, masa yang paling indah. Nah, indah seperti apa? Tentunya indah di dalam pandangan syariat Islam, kalau kita bisa terjemahkan demikian. Ya. Beruntunglah kalau kita mengenal Islam itu sejak awal, sejak dini. Seperti anak-anak kita hari ini ya. TK sudah di PAUD ya. PAUD, TK, SD IT, SMP IT, SMA IT ya. Universitas Islam ataupun sejenisnya gitu ya. Hari ini seperti itu. Orang tua hari ini kesadarannya untuk menyekolahkan anaknya luar biasa ya. Tentang sekolah yang bernuansa agama. Beda dengan zaman kita dulu, adanya ya sekolah negeri saja. Kita mendapatkan pelajar agama ya hanya segitu. Kalau kita nggak belajar sendiri, nggak ngaji sendiri, maka kita tidak tahu apa-apa. Ya, beda dengan zaman sekarang. Belum lagi medsos, media sosial, kemudian digital, sangat luar biasa ya. Beruntung orang-orang hari ini hidup dengan penuh informasi, meskipun juga ada tantangannya gitu ya. Nah, masa muda, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, saya bacakan. Ni'matani ma'buthu fihima katsirum minan nas, asihatun wal farahun. Dua nikmat kata Rasulullah, ya, dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu karenanya. Ya. Yang pertama adalah asihatun, kesehatan. Yang kedua wal farahun, waktu luang. Waktu masih muda kan kita berpikir mati masih lama ya. Boleh nakal dulu lah gitu ya. Nantilah jadi orang baiknya kalau udah tua saja gitu. Anak muda kita lihat sekarang kondisinya, cara hidupnya, ya. Mungkin ya tidak seluruhnya, tetapi kecenderungan hari ini, ya kan? Coba kita lihat di Al-Barokah saja. Sholat yang hadir usianya sudah senior semua, ya. Padahal ada, kita punya putra putri di rumah. Nah, ini menjadi PR kita, Bu ya, menjadi PR kita. Bagaimana Al-Barokah ini kemudian menjadi makmur dengan jamaahnya. Bapak-bapaknya pergi ke masjid, sholat fardu, ya kan? Karena fardu jamaah itu laki-laki ke masjid. Kalau ibu-ibu di rumah, tapi boleh ke masjid. Anak-anak diajarin, ya. Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan. Jangan sampai ada pola pikir bahwa yang wajib ibadah dengan benar itu, dengan khusyuk itu ya orang tua. Anak-anak ya boleh main-main gitu. Ya. Anak-anak ke masjid main-main, ya. Sekedarnya. Padahal kita diperintahkan ibadah kepada Allah itu adalah dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, ini Bu. Ini tanggung jawab kita semua. Kalau kita ingin lingkungan yang baik, maka kita adalah bagian dari keseluruhan yang mendukung itu. Ya, tidak bisa hanya mengandalkan bapak-bapak saja. Ya.
Hari ini kalau kita dengar, ibu-ibu silahkan dengar. Kalau Al-Barakah azan, suaranya siapa Bu? Atau nggak Pak Didi, Pak Joshua. Ini kemana remajanya nih? Anak-anak kita remaja yang laki-laki ini kemana nih? Ya kan? Ini PR Bu, PR saya juga sebagai ketua DKM nih. Ya, harusnya sebaiknya yang melakukan itu adalah remaja-remaja kita. Kita mendorong nih, ya kan? Tapi hari ini memang masih menjadi tanggung jawab kita semua, ya. Waktu luang. Jadi merasa kalau remaja itu nanti aja jadi ibadah benernya gitu. Nanti kalau sudah tua, kalau sudah umur 50, sudah 60, wajar lah ke masjid gitu ya. Yang ini ya. Padahal justru sebaliknya, Allah lebih cinta kepada pemuda yang dia punya hati tertaut dengan masjid ya. Mungkin kita ingat ya, ada 7 kriteria golongan manusia yang nanti di yaumil akhir, bicara lagi tentang hari kiamat, yang dia dapat naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak dapat. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, mudah-mudahan diantara suami kita ya termasuk golongan pemuda ya, karena nggak ada yang lebih muda lagi ya, pemudanya seusia bapak-bapak itu ya, karena yang lain masih remaja jadinya. Begitu. Nah, kemudian kesehatan, mudah sehat. Kalau ada pilihan pergi ke masjid atau pergi jogging, mau ke taklim atau kumpulan temannya, rata-rata ya tertarik dengan yang seperti itu ya. Memang ini tantangan, makanya Rasul mengingatkan. Rasul mengingatkan kalau kita sudah berlalu jangan sampai itu terjadi kepada anak kita ya. Nanti kita juga ditanya kan gitu, bukan hanya si pemuda yang tadi yang ditanya, kita sebagai orang tuanya juga ditanya. Masa muda dihabiskan untuk apa? Alhamdulillah kalau misalnya aktif dengan remaja masjid ya, rohis di sekolah ya, apalagi apapun gitu ya. Nah, nanti ada kegiatan Idul Adha, remaja-remaja Bu yang punya putra putri yang sudah akil balik, dorong untuk aktif ya, untuk melibatkan mereka kepada syiar Islam. Siapa yang akan memiliki syiar ini selain umat Islam sendiri? Umat Islam akan menjadi citra yang baik oleh penganutnya atau umatnya. Kalau dicitrakan dengan generasi yang baik, maka orang akan takjub dengan Islam. Tetapi Islam yang dicitrakan oleh umatnya yang tidak representatif dengan ajaran Islam, maka ajaran Islam menjadi begitu menakutkan, dijauhi gitu ya. Karena umat Islam tidak mengenal ajarannya sendiri. Ya, tentang masa mudanya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa Bu yang ketiga? Tentang harta. Nah, tentang harta ini ada spesifik 2 pertanyaan. Ya, kalau amalan yang lain tadi satu. Khusus hartanya ada 2 Bu. Dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, saya bacakan di ayat yang ke-168. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya kurang lebih, wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di muka bumi. Nah, ini Bu. Ketika kita bicara makan kan tidak hanya sesuatu yang dimakan ya Bu ya. Karena ketika kita bekerja mendapatkan hasil kan enggak semuanya dimakan, ya kan? Ada buat beli baju, ya kan? Ada buat beli buku sekolah, ada buat beli macam-macam. Ya, untuk kebutuhan kehidupan kita di dunia. Tapi syaratnya ada 2 kata Allah. Allah katakan ya ayuhan nas, ini berlaku untuk seluruh manusia. Ya.
Yang pertama adalah halal. Ya kan? Sumbernya halal, pekerjaannya halal, caranya halal, zatnya halal. Ya. Kita nggak perlu sebutkan ya di sini ya, kita sudah sama-sama paham yang tidak halal seperti apa. Ya, misalnya kalau rentenir halal nggak Bu? Enggak. Nah, makanya nggak perlu itu kita sebutkan, kita sudah paham. Intinya harta kita harus bersumber dari yang halal. Kalau menipu halal nggak Bu? Enggak. Ya kan? Di dalam hadis yang lain Allah menyampaikan lewat Rasul, innallaha, ya, sesungguhnya Allah itu baik. Dia hanya menerima yang baik-baik saja. Ya. Innallaha thayyibun. Ya. Nah, syaratnya ada berapa dulu? 2. Halalan thayyiban. Jadi ketika kita mencari ma'isyah, ya, harta, ya, spesifik sini disebutnya secara umum harta. Harta itu kan banyak ya, anak-anak harta bukan Bu? Harta. Bahkan dikatakan harta yang paling berharga. Nah, katanya keluarga, katanya. Seperti itu. Harta diperoleh dengan cara yang baik. Ya. Nah, ini pertanyaan buat kita semua, saya, ibu-ibu, dan semua yang mendengar suara ini. Penting Bu. Kenapa penting? Ternyata kan ditanya di sana gitu ya. Ya kan? Hartamu diperoleh dari mana? Ya kan? Mungkin kalau sekarang kita jawab dengan lisan kita dari jual beli, ya kan? Dari bekerja. Tapi nanti seperti yang tadi di awal kita singgung, mulut kita dikunci. Yang berkata adalah tangan dan kaki kita. Misalnya seorang pedagang, maka cara berdagangnya seperti apa? Apakah dia jujur mengatakan bahwa barangnya ini baik, ya kan? Atau dia berbohong, barangnya ini kurang baik, ada cacatnya tapi dibilang baik? Nah, itu tidak baik. Atau kalau misalnya pejabat semacam saya ini, pegawai negeri misalnya, apakah dia koruptor, korupsi misalnya, seperti itu. Nah, kita perhatikan ini, ya. Kita kan sering mendengar nih di televisi, pejabat ini ditangkap KPK, ya. Pejabat itu, dan seterusnya dan seterusnya. Di dunia saja sudah malu. Gimana nanti di sana kita ditanya? Apakah kita bisa menjawab? Di mana miliaran manusia ada di sidang Allah, ya? Ditanya begitu, pasti kita malu. Saat itu pasti malu. Di dunia saja kita malu. Nah, tentang harta dari mana diperoleh? Halalan thayyiban. Ya, kalau buat ibu-ibu ini misalnya pergi ke pasar beli ayam, yakin gak nih ayamnya ini dipotong dengan cara syariat Islam? Nah. Ya kalau kita di negara Islam kita bismillah ya, yakin gitu ya. Tapi mungkin di daerah tertentu misalnya, ya, kita yakinkan dengan halal thayyib. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah menegaskan ini. Di sini Allah mengatakan ya ayuhan nas, berlaku untuk seluruh manusia. Maka di situ dikatakan 2 syaratnya, yaitu halal dan thayyib. Tetapi ibu sekalian, di ayat 172 di surat Al-Baqarah juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini bedanya Bu. Tadi apa? Ayuhan nas, sekarang amanu. Kulu, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Ibu bisa melihat perbedaannya enggak? Ketika Allah berbicara kepada manusia, maka mensyaratkan adanya 2 syarat, halal dan thayyib. Tapi ketika Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, Allah hanya mensyaratkan 1, yaitu thayyib. Kira-kira kenapa Bu? 100 buat aja ya Pak. Karena mustahil itu dalam bahasa Al-Quran orang yang beriman itu makan makanan yang haram atau senang dengan pekerjaan yang haram. Makanya Allah nggak katakan halalnya lagi, karena itu udah selesai buat orang-orang yang beriman seperti ibunda yang ada di depan saya ini. Jadi kalau sesuatu yang tidak baik sudah pasti dihindari, ya.
Makanya dikatakan itu thayyibat jamak ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang berlipat. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan keterangan dua ayat ini menguatkan iman kita ya. Nanti ke depan nggak tahu kita hidup berapa panjang gitu ya. Kita memperbaiki semua hal yang tadi disebutkan. Yang berlalu sudah berlalu, tidak bisa kita kembali ke sana. Yang baik alhamdulillah, yang tidak baik kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita perbaiki. Karena al-imanu yajidu wa yanqus. Yajidu wa yanqus. Iman itu senantiasa naik dan turun. Kalau lagi seperti ini, saya yakin kita semua lagi kuat nih iman ya. Diajak yang tadi nggak bakalan itu ya. Diajak ayo kita dukung Palestina, pasti semuanya setuju gitu ya. Karena iman kita lagi naik, lagi kuat. Tapi kalau lagi di rumah ya kita pakai daster di rumah gitu ya. Wah, beda lagi itu godaannya Bu. Ya kan? Jadi oleh sebab itu bagaimana kita membiasakan diri, memantaskan diri supaya kita terus terjaga. Bukankah ketika kita berpakaian seperti ini kita lebih terjaga daripada kita berpakaian tidak seperti ini? Bukankah ketika kita berada di masjid seperti ini kita lebih terjaga daripada kita di tempat yang lain? Ya kan? Kalau di tempat lain mungkin kita ngerumping ngobrol. Kalau di masjid kita membatasi diri. Masih ngobrol tapi membatasi diri. Nah, itulah hal-hal yang bisa menjaga kita. Oleh sebab itu, pandai-pandai kita memanage jiwa kita tadi, sebagaimana yang Allah perintahkan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa. Di situ ada aktif Bu, ada aktifnya. Membersihkan itu kan kalimat kerja yang aktif, menjaga, ya, melakukan supaya jiwanya tetap bersih, gitu ya. Seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan nih. Darinya sudah ya, dari mana diperolehnya kita sudah dikasih peringatan, harus yang baik, harus yang halal ya. Membelanjakannya pun seperti itu ya. Kita harus waspada dengan apa? Apa yang disebutkan di dalam surat At-Takasur. Pasti kita semua sudah hafal. Ada yang mau membacakan At-Takasur? Coba. Siapa yang ada Quran boleh dibaca. Ya. Iya. Ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'aluna yauma izin anin na'im. Ya. Alhaakumut takasur artinya Bu, berlomba-lomba di dalam mengumpulkan harta ya. Siapa sih yang nggak senang harta ya Bu ya? Katanya tanpa harta hidup sulit bahagia, bener gak Bu? Tapi kalau kita banyak harta, apakah hidup kita sudah bahagia? Nah, pernah nggak ibu-ibu lihat di mana ya, di perempatan Sadang ada orang di pinggir jalan tidur kayak enak, bahagia, nggak mikirin macam-macam dia. Padahal dia nggak punya apa-apa. Kita yang punya apa, punya mobil, punya rumah, kadang-kadang kita gelisah terus. Ya. Jadi bahagia apa? Alhaakumut takasur, berlomba-lomba ngumpulin harta. Hatta zurtumul maqabir, bahkan sampai masuk ke liang kubur gitu. Nah, ini Bu, jangan sampai kita terjebak ya, kita kerja banting tulang, menghabiskan seluruh waktu kehidupan kita, tapi mengabaikan yang tadi disampaikan. Karena kita tahu harta akan ditanya dua, dari dan untuk gitu ya. Makanya dikatakan orang yang paling cepat hisabnya nanti di hari kiamat adalah orang yang miskin, ditanyanya sedikit. Orang kaya ditanyanya banyak, gua aja hanya pengen kaya pengen miskin.
Coba, pengen kaya atau pengen miskin? Alhamdulillah, jawabannya betul. Ada di dalam Al-Quran. Cukup. Ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba mengumpulkan harta tanpa melihat apakah itu baik atau itu halal. Bahkan ada kalimat gini yang sering dulu dicontohkan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Tapi itu zaman dulu kali ya, sekarang udah nggak berlaku ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi kita nggak mikir lagi yang haram harusnya. Harusnya kita pilih yang halal saja bagaimana caranya. Dan kemudian membelanjakannya pun seperti itu. Ya. Misalnya hari ini buat beli mineral, buat pengajian, insya Allah pahalanya terus mengalir sampai habis ketika diminum. Diminum sehat, orangnya rajin ke masjid, insya Allah pahalanya mengalir. Ya. Jadi pandai-pandai kita membelanjakan harta. Majelis Al-Barokah ya, gimana supaya makmur, supaya yang datang bersemangat ya. Mungkin perlu dikasih motivasi seperti itu. Dengan harta atau dengan materi. Baik, itu yang keberapa, Bu? Yang keempat ya. 3 dan 4 terkait dengan harta. Bagaimana diperoleh, ya kan? Bagaimana membelanjakan ya. Hari-hari ini kita sedang giat untuk berkurban. Ya, ada pilihan bulan apa nih? Bulan Juni ya. Nanti anak sekolah bayar SPP, bayar semesteran, atau mau kurban, atau bayar hutang ya. Coba, godaannya banyak. Godaannya banyak. Itu pilihan-pilihan itu. Kalau kita ikutin syahwat nafsu kita, pasti pilihannya yang menyenangkan kita. Tapi kalau kita ikuti syariat, maka kewajiban itu muncul pada waktunya. Dikatakan dalam sebuah hadis, amalan yang terbaik pada bulan Zulhijjah adalah mengalirkan darah atau berkurban. Coba kita membayar hutang atau berkurban? Betul. Karena hutang itu harus didahulukan di atas segalanya. Nggak boleh kita berhutang untuk kurban, nggak boleh, Bu ya. Ini nambah masalah berarti ya. Berhutang untuk kurban nggak boleh. Ya. Jadi mau berkurban atau mau bayar SPP? Bingung ya Pak ya? Ayo, bingung ya. Kalau SPP-nya masih bisa ditunda, SPP kan bisa nunggak setahun ya Bu ya. Kalau kurban tahun depan malah wajib lagi gitu. Ya, intinya begini, saya tidak ingin memberikan pilihan yang sulit, tapi seberapa pemahaman kita tentang agama kita itulah kemudian yang menjadi beban kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi pengetahuan kita tentang keimanan kita dan amal soleh tadi itu yang akan menentukan. Ya. Sering kita melihat mungkin ya video entah ini video apa di TikTok atau di apa. Ada seorang ya mungkin kehidupannya biasa-biasa saja, dia nabung dari kecil ya sedikit, kemudian diberikan domba yang gede untuk kurban. Sementara orang-orang kaya turun dari mobil beli kambing yang kecil untuk kurban. Ini kan contoh gambaran kehidupan di masyarakat kita. Tentang iman saja sebenarnya. Si yang biasa saja tadi mungkin mengeluarkan itu dengan biasa saja karena keimanannya memang kuat gitu ya. Jadi dia nggak merasa sayang punya uang yang cuma 2 juta ya buat beli kambing gitu ya. Sementara orang yang mungkin berkecukupan, ada yang harga 1.500 kok gitu ya, udah kenapa yang 2 juta gitu. Jadi itu adalah pilihan-pilihan di dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu jangan sampai salah ya, bahwa harta ini sebanyak apapun kita tidak akan bawa mati, ditinggal. Kalau kita dulu, saya yang mati ditinggal ke istri. Kalau istri dulu dipakai suami, suaminya kawin lagi, ada masalah deh ya. Mendingan buat sedekah ya, hartanya buat sendiri itu ya. Nah, pandai-pandailah di dalam hal seperti ini. Baik, kita lanjutkan yang terakhir Bu, waktunya supaya nggak kesorean. Yang terakhir tadi apa? Masih ingat? Ya. Wa maza amila fima alima. Ya. Ilmu, wah ini ilmu banyak bener ya Bu ya. Tiap hari ngaji, tiap hari dapat share-sharean di grup WA ya, tentang pagi subuhnya sudah ada tuh, wah begini begitu ya.
Pertanyaannya kadang-kadang saya yang nge-share itu udah ngamalin belum? Ya, bangun subuh nge-share WA itu udah ngamalin belum tuh? Tapi apapun itu bagus karena mengingatkan yang lain. Kita berprasangka baik saja. Nah, hari ini kita dapat satu hadis, ya kan? Isinya tentang 5 perkara. Pertama, tentang bagaimana kita menyikapi waktu atau umur, ya kan? Yang lalu tidak bisa kita ubah. Yang ke depan jangan sampai khusrin. Apa rugi. Jalannya gimana? Amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Saling mengingatkan dalam kebenaran itu berat loh. Ya, gila kalau punya teman melakukan hal yang kurang baik kita ingetin, berani nggak Bu? Berani kalau orangnya kita paham. Ya, alhamdulillah kalau kita punya keberanian. Karena sesungguhnya amal ma'ruf nahi mungkar itu kan sama-sama. Tapi kita seringnya melakukan gampang amar ma'ruf. Yo, kita ikut majelis taklim, gampang itu. Coba kalau kita melarang, jangan ini, jangan itu, ya kan? Nggak berani. Ada konsekuensinya. Kalau ngajak baik kan nggak ada resiko. Resikonya paling nggak mau ikut, ya kan? Tapi kalau melarang yang tidak baik, kita bisa punya perlawanan, ya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah di dalam dakwah. Nah, yang terakhir tadi ilmu, ya. Hari ini kita dapat ilmu banyak, Bu. 5 hal ini kalau kita cermati, kita renungkan, ini ajaran agama Islam yang berat. Dan ini akan berlakunya di mana, Bu? Di hari kiamat. Nggak bisa kita rencanain, Bu. Nanti saya nyiapin jawaban ini, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Yang bisa menjawab ini adalah kebiasaan kita. Jadi setelah kesadaran ini kemudian menuntut kita pada perilaku yang berubah menjadi lebih baik, ya, maka itulah yang akan kemungkinan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu maka penting kita bersama-sama seperti ini. Kalau sendiri kita gampang lemah, kalau sendiri kita gampang jatuh. Tapi kalau bersama-sama insya Allah, ya, ngaji aja kalau ada yang ngantuk diingetin, ya kan gitu ya, Bu, ya. Jadi bersemangatlah di dalam berjamaah, seperti itu. Nah, ilmu nggak usah ditumpuk-tumpuk dalam catatan banyak, tapi apa yang kita dengar kita amalkan, ya. Apa yang kita dengar kita maksimalkan. Tadi tentang umur, ya. Nah, setelah ini saya mau ngapain, ya? Kan saya masih panjang umurnya deh, insya Allah, amin, ya. Umur panjang dan manfaat, sehat pula gitu, ya. Karena untuk apa umur panjang tidak sehat, tidak manfaat, ya kan? Nyusahin orang banyak gitu, ya. Tapi kalau tidak sehat, manfaat, insya Allah banyak orang yang senang gitu, ya. Nah, ke masa muda jelas ini sudah bukan bagian kita lagi. Kita sudah nggak muda lagi. Kemudian tentang harta. Nah, ini sepanjang kehidupan kita bergelut dengan harta. Ya, dengan inilah yang paling berat kita, fitnah harta ini. Ya kan? Kalau kita meninggal kita punya harta, ada fitnahnya, ya kan? Fitnah waris itu kan juga ada. Makanya di dalam doa waris itu kan kita mohon dihindarkan dari fitnah. Nah, kemudian tentang ilmu juga fitnah. Kalau kita tahu kita gak sampaikan, nanti kita ditanya sama Allah. Makanya balighu ani walau ayat. Jangan takut-takut untuk menyampaikan juga. Karena ada yang takut juga, Bu. Karena kalau kita ngomongin katanya belum melaksanakan, pandai ngomong doang gitu. Ya kan? Nah, kalau nggak kita ajarkan kepada anak kita, walaupun kita mungkin belum bisa, karena itu adalah kewajiban syariat. Misalnya, ayo sholat malam, ya kan? Kitanya belum, tapi kan harus memberi pengajaran. Bukan berarti kalau kita belum itu kemudian ya udahlah jangan, kita juga belum, nggak gitu. Kalau terkait dengan ajaran agama kita, maka kita harus menyampaikannya. Ayo kita berkurban, ya kan? Walaupun kita belum mampu. Jangan yang ngomongin kurban juga nggak bisa kurban, kan kemampuan kita berbeda-berbeda, ya kan? Jadi kebenaran itu akan menjadi kebenaran dan wajib kita sampaikan. Makanya di sini ilmu akan ditanya. Tiap hari ngajakin taklim, ya nggak ikut ya nggak apa-apa. Tapi kewajiban kita adalah mengajar.
Gimana Bu? Kalau mengamalkan pasti banget. Ya, Kita sekedar tidur. ya kembali lagi dengan kita mengingatkan itu, insya Allah ya, pasti kita akan merasa ingin mengerjakan. Itu kita tidak termasuk. Enggak, insya Allah enggak Bu. Kecuali emang niatnya memang sudah nggak pengen ngerjain ya Bu ya. Kan beda Bu. Kita nggak bisa ngerjain itu karena apa? Mungkin karena capek, ya kan? Karena macam-macam lagi ya. Tapi dengan kita mengajak, coba nih ada 1, 2, 3, 4, 10 Bu. Nanti malam ya kita saling ngasih kode. Bu, nanti bangunin saya ya tahajud. Besok dibangunin gantian Bu. Ya, ini janjian nih, ntar jam 3 pagi bangun. Nanti yang bangun duluan bangunin saya ya. Telepon jangan di silent, bunyiin kalau perlunya kenceng. Saat tahajud bareng di rumahnya masing-masing, ya kan? Kita biar terlepas dari ilmu yang diajarkan. Ya, jangan sampai kita tahu kita nggak mengamalkan karena memang kita malas gitu. Tapi kita belum mampu, banyak masalah. Ya, tapi paling tidak kita bersungguh-sungguh ingin mengamalkan itu. Satu orang aja dulu ya. Ya boleh. Nah minimal kan kalau di dalam hadis katakan kalau kalau suami bangun ya istrinya dibangunin ya senggol. Kalau nggak mau senggol kepretin air Bu. Nah nggak bangun juga agak terserah ibu dah. Mau diguyur atau diapain Bu? Tapi intinya harus dengan cara yang baik, karena sesuatu yang baik kalau caranya kurang baik nanti hasilnya jadi tidak baik. Nah ilmu. Saya yakin ilmu kita sudah cukup banyak tentang agama ini. Yang kurang adalah pengamalannya, ya kan? Apalagi soal jujur tadi disampaikan di awal. Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Rasulullah itu manusia biasa, ya kan? Di dalam berdagang beliau jujur. Gak ada orang yang bilang Rasulullah itu tukang tipu, gak ada. Semua bahkan orang yang paling benci pun dibilang orang yang amin, al-amin, orang bisa dipercaya. Ya kan? Apalagi orang munafik pun mengakui Rasulullah itu orang yang jujur. Ya. Jadi Rasul itu sangat bisa dicontoh. Ya. Nah, adapun kemudian kita belum bisa mencontoh Rasul dengan berbagai macam keutamaannya tadi, sholat malam. Kalau Rasul itu setiap malam sholat malam, wajib buat beliau. Kalau buat kita sunnah muakkad ya. Tapi setidaknya nih ada tips. Kalau kita nggak yakin bisa sholat malam, bangun malam, sebelum tidur kita sholat witir. Karena abdulnya sholat tahajud itu setelah tidur. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau habis pulang kerja tidur dulu. Isanya belakangan karena capek. Kadang isanya jam 11, kadang jam 1. Alhamdulillah masih bisa bangun ya. Tapi jangan dibiasain. Karena isya itu sebaiknya emang sebenarnya diakhirkan. Tapi kalau kita bisa menjaga, tapi karena takut nggak bisa menjaga, ya kita laksanakan. Nah, itu dia Bu. Nah sama, takut kebablasan makanya sebelum tidur witir. Ya, jangan ditinggalkan. Ini saya ngomong juga belum bisa melaksanakan Bu. Tapi saya harus ngomong Bu. Gitu. Benar ya, itu bisa itu diajarkan. Ini diakhirkan kalau yang bisa. Kalau kita bisa Iya, kalau kita bisa menjaga. Kalau nggak bisa menjaga, jangan. dibarengi sama witir. Ya bukan dibarengi sama witir. Witir itu sebelum tidur. Iya. Hah? Kalau bisa nih, bisa kan witir duluan. Bisa. Ya enggak. Ya bisa duluan. Kita bisa. Selesai. Ya. Maghrib witir, tidur lagi, tahajud. Nah, silahkan mau tahajud tapi nggak witir lagi kan. Itu kondisi yang tidak normal ya. Kalau yang normal ya ibu tidur, kemudian bangun jam 2:30 atau jam 3 sholat tahajud, baru witir. Itu mana yang normal. Tapi kan kita semua kadang-kadang capek ya Bu ya, takut ntar nggak bisa bangun. Nah, witir lah sebelum tidur. Gitu. Kalau kita bisa menjaga waktu, itu yang terbaik. Cuman kita ini kan nggak bisa selalu seperti itu. Gitu Bu. Ya, waktu. Kemudian tadi tentang ilmu ya. Apa yang kita sudah tahu ini kita jaga betul ya. Jangan hanya menjadi sebuah catatan di buku, jangan hanya menjadi sebuah hafalan di dalam kepala, tetapi kita amalkan. Ya, banyak yang sudah kita catat, kita amalkan. Baik Ibu-ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan, sebuah hadis yang saya ulangin.
Hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, yang berisi tentang 5 perkara yang ditanyakan di akhirat. Pertama, tentang umur kita habiskan untuk apa, ya. Yang kedua, masa muda kita yang walaupun sudah berlalu, ya, kita taubat kalau memang ini sudah tidak bisa diulang lagi. Kemudian tentang harta, ini selalu berkecimpung kita setiap hari sampai kita meninggal. Kemudian tentang ilmu, ya. Ilmu katanya kan belajar itu dari sejak buayan sampai ke liang lahat, ya. Kita belajar terus, tidak ada yang terlambat, ya. Selama masih ada yang belajar, kita ikut di situ. Insya Allah keutamaan belajar itu akan kita dapatkan. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita ragu-ragu. Kesalahan, kebodohan datangnya dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tidak ada pertanyaan kan Bu ya? Sudah cukup? Cukup ya, sudah waktunya mungkin sore. Sekali lagi kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.